Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 6 halaman 103 sampai dengan 112. Ini adalah panduan bagi orang tua plus jawaban tematik. Dan sumbernya dari buku tematik terpadu kelas 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Oke, Yanda dan Bunda sekalian, selamat bertemu kembali bersama channel kami. Dan sebelum dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap disiplin melaksanakan protokoler. Baik, Yanda dan Bunda, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa melalui kegiatan mengamati, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Melalui kegiatan mengamati, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, anak kita dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Baik, kita mulai. Silakan dibuka hasil pekerjaan anak kita. Mari kita koreksi sama-sama bahwa di awal halaman ada sebuah prolog. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak kita melalui proses pembelajaran. Ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu tahu harus siapa dirimu. Apa kelebihan dan kekuranganmu? Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Ini dia ceritanya semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Nah, itu cuplikan cerita semut dan belalang yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Di dalamnya terkandung sebuah edukasi pentingnya persatuan dan kerja keras yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Tidak boleh bersantai-santai ria. Nah, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi anak kita untuk selalu menjaga persatuan, rajin belajar, rajin bekerja jika yang sudah bekerja, dan tidak pantang menyerah pada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian setelah membaca, ada jawaban pertanyaan, ada sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan sekelompok semut? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus dibaca oleh anak-anak kita. Jawabannya ada di bacaan tersebut. Mengapa mereka harus melakukannya? Bagaimana menurut sikap belalang? Dan seterusnya hingga dengan pertanyaan keempat. Dan Yanda dan Bunda sekalian, jawabannya di sini ya, di sini. Ingat nomornya, ide Anda nomor 1, Anda nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, sedang apa tadi pertanyaan nomor 1 ini contoh jawabannya. Bahwa kelompok semut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan karena pada musim dingin sulit mencari makanan. Itu ada alasannya kenapa mereka bolak-balik mengumpulkan makanan yang tidak seberapa tersebut. Kemudian nomor 2, bagaimana sikap belalang? Sikap belalang itu kan pemalas. Dia duduk santai di tepi kolam menikmati semilir angin, begitu kan tadi ceritanya. Kemudian selalu meremehkan segalanya dan tidak menghormati para semut. Nah, sifat seperti itu tidak boleh ditiru oleh anak-anak kita karena akan merugikan dirinya sendiri. Ini jawaban nomor 3, semut selalu bergotong royong dalam bekerja. Nah, apa saja nilai-nilainya? Ada kerja keras, gotong royong, rajin, persatuan dan kesatuan, juga pantang menyerah. Kemudian Yanda dan Bunda di halaman berikutnya, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Ini jawaban anak-anak contohnya. Pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan secara gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Dan kita harus rajin menabung untuk mempersiapkan masa depan. Mungkin itu
bagian dari jawaban anak-anak kita. Andai berbeda, ini hanya sebuah referensi, beri apresiasi positif apapun jawaban anak-anak kita. Jika kurang tepat, maka silakan diarahkan oleh Yanda dan Bunda. Ini referensi jawabannya. Di kolom ayo mengamati, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Nah, untuk mengatasinya, ini adalah sebuah solusi dari seekor semut. Semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Nah, semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Masa kita sebagai manusia yang berakal dan berbudi serta berpendidikan tidak tahu kekurangan dan kelebihan? Tetapi semut tidak sombong. Nah, anak kita pun tidak boleh sombong dengan kelebihan yang dimiliki, tidak boleh minder dengan kekurangan yang dimiliki. Namun sebaliknya, kekurangannya mari kita sempurnakan agar menjadi sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Nah, nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu punya kelebihan dan kekurangan dirimu? Tahukah? Nah, isi di diagram berikut ini. Apa kelebihanku? Ini hanya sebuah contoh. Mungkin jawaban anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Kelebihanku misalkan si Udin, kelebihan saya begini, mudah bergaul. Kekurangan si Udin apa? Kekurangannya selalu menunda-nunda pekerjaan. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekurangan? Nah, ini kelebihannya. Karena Udin bergaul, jadi Udin memanfaatkan kelebihan tersebut. Saya akan memanfaatkan kelebihanku yang mudah bergaul ini untuk hal-hal yang baik. Misalnya, saya tidak akan malu berdiskusi kelompok. Saya akan bergaul dengan teman-teman guna menyelesaikan masalah-masalah pelajaran yang tidak saya mengerti misalnya. Nah, ini kekurangannya. Udin itu kekurangannya misalkan selalu menunda pekerjaan. Yang akan dilakukan Udin untuk mengurangi kekurangannya tersebut, saya akan merubah kekurangan saya yang suka menunda pekerjaan menjadi lebih baik dengan menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, ini hanyalah sebuah referensi. Silakan apapun jawaban anak kita, maka apresiasi secara positif. Ayo berdiskusi menyadari kekurangannya. Semut hidup bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat membuat makanan tanpa bekerja sama. Catat beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Ini contohnya. Misalnya membersihkan ruangan kelas perlu dilaksanakan bergotong royong. Alasannya kenapa? Karena membersihkan kelas itu merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan waktu piketnya masing-masing, karena sudah diatur ya berdasarkan musyawarah kelas yang dilakukan oleh anak-anak kita. Di kolom ayo membaca, tahukah kalian tentang koperasi, bagaimana orang di dalam bekerja, apa manfaat bagi anggota? Nah, baca bacaan teks yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Secara sukarela sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari simpan pinjamnya. Nah, itu cuplikannya ya. Nah, ini selanjutnya kalian baca, Yanda dan Bunda juga baca. Salam literasi agar paham nanti jawaban anak-anak kita di akhir. Agar paham di akhir ada sebuah pertanyaan. Baca sekali lagi isi pidato Badru, tuliskan pesan-pesannya. Nah, ini masih ingat tentang isi pidato Badru ya. Silakan dibuka kembali buku tematiknya, bahwa isi yang tadi ya, yang koperasi tadi, bahwa koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yaitu tadi isi pidato Badru ada di dalamnya, bahwa anggota koperasi mempunyai hak dan kewajibannya sama, bahwa azas koperasi itu adalah kekeluargaan kebersamaan, keputusan dalam koperasi merupakan keputusan bersama. Kemudian pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Nah, ini mari kita renungkan
bisa tidak membuat pidato seperti Pak Badru. Jika belum bisa, belum yakin, maka teruslah berlatih dengan meminta bimbingan kepada orang tua, meminta bimbingan kepada bapak dan ibu gurunya. Demikian Yanda Bunda, mari kita refleksikan apakah pekerjaan anak kita sudah sesuai harapan atau belum. Jika belum, maka silakan kita komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya, kemudian beri pemahaman agar anak kita lebih rajin dalam belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.